Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung ladang tumbuh kuini, pohonnya tinggi, lebat buahnya. Selamat datang di kajian Al-Hasani, mengurai ayat Al-Quran, penyejuk jiwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, ada kebanggaan tersendiri bagi kita bisa hadir di sini bersama bapak-bapak dan ibu-ibu pilihan Allah yang sangat beragam, berasal dari berbagai latar belakang profesi dan berbagai latar belakang disiplin ilmu, dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahmi yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin erat dan kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, Bapak dan Ibu, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu. Acara inti di pagi hari ini yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang mana pagi ini beliau akan didampingi oleh Bapak Suharman dari kelas offline 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, dan 4. Baik, terlebih dahulu kita akan sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz? Alhamdulillah, lancar semuanya Bu Nina. Alhamdulillah, semakin sehat ya Ustadz. Amin, amin. Besar harapan kita, Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah, serta berbahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. Amin. Semoga Allah panjangkan umur beliau untuk senantiasa bisa membimbing kita seluruh anggota Al-Hasani agar bisa menguraikan Al-Quran dengan lebih mudah. Tidak afdol rasanya kalau hanya menyapa Buya saja. Assalamualaikum Bapak Suharman. Waalaikumsalam Bu Nina. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, berkat doa. Sepertinya sudah terlihat sangat siap ya Pak. Insya Allah Bu Nina. Begitu juga dengan Bapak Suharman selaku pendamping Buya pada pagi ini. Semoga Allah meridhoi dan bisa menguraikan ayat dengan lancar. Selanjutnya kepada Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani beserta Bapak Suharman, pendamping beliau di pagi ini, disilakan. Syukran Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillah. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah pun masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga mudah bagi kita meninggalkan larang-larang. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga usia yang kita jalani selalu menambah pundi-pundi amal kita. Kita tidak mau lagi perbuatan-perbuatan maksiat. Kita ingin setiap tindak tanduk kita, setiap tutur kata kita, setiap perbuatan kita
semuanya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita yang tidak diberikan kepada orang lain, yaitu orang-orang tertentu saja, menikmati Al-Quran, mencintai Al-Quran. Semoga kita dipanggil oleh Allah nanti dengan panggilan abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke bumi, membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang. Selawat juga kita tujukan pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita dalam. Kita berharap kelak nanti di yaumul hisab kita berjumpa dengan beliau kita sebagai umatnya, dan beliau memberikan syafaat kita semua. Dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya. Dan di surga pun kita ingin bertetangga dengan beliau. Hujah kita apa? Apa yang menjadi alasan kita? Alasan kita adalah satu, kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah menentukan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta pada Rasul dengan mencintai Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Az-Zumar ayat 42. Bersama kita ada Pak Suharman. Assalamualaikum Pak Suharman. Waalaikumsalam, Bu ya. Alhamdulillah, ya Rabbi. Pak Suharman di mana posisi ini? Saat ini ada di rumah di Bintaro, Bu ya. Bintaro, alhamdulillah. Ini tampil ke berapa Pak Suharman? Bagaimana, Bu ya? Tampil yang ke berapa ini? Kalau tidak salah tampilan yang ketiga, Bu ya. Oh, 3. Dulu Pak Suharman siapa yang ngajak ke Al-Sani, Pak Suharman? Saya diajak oleh istri tercinta, Bu ya. Oh, Bu Yanti. Iya, betul, Bu ya. Bu Yanti diajak oleh Dina gitu ya. Iya. Diajak oleh Pak. Oke. Sudah siap ya Pak Suharman ini ayat 42 ya? Insya Allah, Bu ya. Pak Budi ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan ke Pak Suharman. Silakan Pak Suharman. Terima kasih, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan Buya Rizal Al-Sani sebagai pencetus, penggagas, dan sekaligus pembimbing metode Al-Hasani yang sangat simpel, mudah dalam mempelajari gramatikal Al-Quran. Yang kami hormati Bapak Ibu para pembimbing yang sangat sabar, lembut, dan hangat dalam mengurai ayat-ayat. Selanjutnya, kepada sahabat surga yang saya banggakan karena kita sama-sama bisa istiqomah dalam pembelajaran gramatikal Al-Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memanjatkan puji syukur kita kepadanya atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tiada putus-putusnya, mulai kita dilahirkan sampai saat ini. Terutama sekali kepada kita diberikan hidayah untuk tetap istiqamah dalam menekuni pembelajaran gramatikal Al-Quran ini. Selanjutnya, puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT karena kita dipertemukan dengan Buya Rizal Al-Sani dalam mempelajari gramatikal Al-Quran ini. Terima kasih kepada sahabat surga yang sudah memberikan pemikiran dan masukan dalam materi bahasan Al-Quran, Surah Az-Zumar
ayat 42 kepada kami, sehingga kami dapat menyampaikannya di hadapan sahabat surga pada subuh pagi ini dan menjadi materi diskusi pada majelis ini, sehingga kami yakin bahwa Bapak dan Ibu akan memberikan masukan yang sangat bernilai dalam pematangan bahasan surat Az-Zumar ayat 42 ini. Tidak lupa terima kasih kami kepada Ibu Nina dan kepada Ibu Rita yang pada pagi ini sudah dan akan menuntun kita dalam mempelajari ayat Az-Zumar 42 ini. Dan kami akhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan surah Az-Zumar ayat 42 ini. Dengan terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ila ajalim musamma. Sadaqallahul azim. Surat Az-Zumar ayat 42 ini akan Masih kurang, disampaikan Pak dalam Muhammad. Inafinya belum dibaca. Bagaimana, Bu ya? Inafi zalika belum dibaca. Bagian 2 belum dibaca. Inafi zalika. Ada yang kurang, Pak. Belum dibaca. Ya, innafi ya. Tinggal dibaca aja. Dari terakhir, Pak. Belum selesai, Pak. Inafi, ya. Pak belum selesai ayatnya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, saya ulangi membacakan ayatnya. Lanjutkan aja. Lanjutkan aja, Pak. Lanjutkan aja. Baik, saya lanjutkan. Inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Penggalan surat Az-Zumar ayat 42 ini terdiri dari 3 bahagian dan 31 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 10. Bagian kedua, penggalan 11 sampai 23. Penggalan ketiga, penggalan 24 sampai 31. Penggalan surah Az-Zumar ayat 42 ini, penggalan pertama, Allahu. Penggalan kedua, Yatawaffa. Penggalan ketiga, Al-Anfusa. Penggalan keempat, Hina Mautiha. Penggalan kelima, Wa. Penggalan keenam, Allati.
Penggalan ke-7 lam. Penggalan ke-8 tamut. Penggalan ke-9 fi. Penggalan ke-10 manamiha. Penggalan 11 fa. Penggalan ke-12 yumsiku. Penggalan ke-13 allati. Penggalan ke-14 qodo. Penggalan ke-15 ala. Penggalan ke-16 ha. Penggalan ke-17 al-mauta. Penggalan ke-18 wa. Penggalan ke-19 yursilu. Penggalan ke-20 al-ukhra. Penggalan 21 ila. Penggalan ke-22 ajalin. Penggalan ke-23 musamma. Penggalan ke-24 inna. Penggalan ke-25 fi. Penggalan ke-26 zalika. Penggalan ke-27 la. Penggalan ke-28 ayatin. Penggalan ke-29 la. Penggalan ke-30 kaumin. Penggalan terakhir, penggalan 31 yatafakkaruna. Selanjutnya, uraian surah Al-Zumar ayat 42. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 10. Penggalan pertama Allahu merupakan subjek kerana domah di akhir kata. Artinya Allah. Penggalan kedua yatawaffa. Bentuknya KKSAD. Aslinya yatawaffayu. Ia tidak diberi harakat. Cirinya berawalan ya dan berakhiran domah. Pelaku huwa, akar kata wafaya. Dibaca wafa. Di sini merupakan dua huruf sia yang berjumlah kurang lebih 90% di dalam Al-Quran. Ini ada di dalam buku materi halaman 32. Pola tafa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 503, 504. Dia sedang akan mengambil. Penggalan ketiga al-anfusa. Bentuknya KBKK objek jamak. Aslinya anfusan. Kerana ada alif lam, harakat tanwinnya hilang satu. Menjadi anfusa. Ciri kata benda berawalan alif lam. Ciri jamak sesuai kamus atau sesuai pola. Akar kata nafisa. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya nafsun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamaknya anfula.
an fulan. Ada di Makmur Yunus 461. Nyawa-nyawa. Penggalan keempat, hina mautiha. Bentuknya adalah KBM. Ciri KBM, kata benda pertama hina dan kata benda kedua tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua, mauti berakhiran kasrah. Kata ketiga merupakan kata ganti ha. Hina bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya hinan, kerana berbanjemuk harkat tanwin hilang satu menjadi hina. Ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri objek tunggal fathah tain. Akar kata hayana berubah menjadi hana. Di sini berlaku kaedah 1 huruf sia poin 2. Ada di buku materi halaman 30. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 112 ketika. Mauti bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya mautan. Kerana kata benda kedua menjadi mauti. Kerana bermajemuk kata aslinya mautan berubah menjadi mautin kerana kata benda kedua. Kerana bermajemuk harkat tanwin hilang satu berubah menjadi mauti. Ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri objek tunggal fathah tain. Akar kata mawata berubah menjadi mata. Di sini berlaku kaedah 1 huruf sia poin 2 ada di buku materi halaman 30. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 432 kematian. Kata ketiga, ha, bentuknya kata ganti, artinya nya. Arti KBM ini ketika kematiannya. Uraian selanjutnya, penggalan kelima wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keenam, allati, bentuknya kata penghubung tunggal, artinya yang. Penggalan ketujuh, lam, huruf bermakna, fungsinya mensukunkan KKSAD setelahnya. Ini ada di buku materi halaman 37. Artinya tidak. Penggalan ke-8, tamut, bentuknya KKSAD, aslinya tamutu, kerana ada lam berubah menjadi tamut. Ya, lagi. Dua sukun berurutan tidak bisa dibaca, maka waw menghilang. Menjadi tamut. Ada di buku materi halaman 39. Ciri berawalan ta dan berakhiran domah. Pelaku hia, akar kata mauta,
di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Di dalam KKSAD, di akar katanya terdapat wa dan ya di tengah akar kata, maka kembali kepada bentuk aslinya. Ini ada di buku materi halaman 31. Dan untuk perubahan akar kata menjadi mata, di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 ada di buku materi halaman 30. Di dalam akar kata, jika terdapat huruf waw dan ya di tengah akar kata, maka berubah menjadi alif. Pola fa'ala artinya ada di Mahmud Yunus halaman 432, dia sedang atau akan mati. Penggalan 9, fi huruf jar, huruf yang mengkasrahkan huruf akhir kata benda. Ini ada di buku materi halaman 20. Artinya ada di Munawir halaman 1080. Artinya pada waktu. Penggalan 10, manamiha, bentuknya adalah KBM. Ciri KBM-nya adalah KB1, manami, tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata keduanya adalah kata ganti ha. Manami bentuknya adalah KBKK objek tunggal. Aslinya manaman. Karena huruf jar berubah menjadi manamin, karena bermajemuk, harkat tanwin hilang 1, menjadi manami. Ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali min dan berakhiran tanwin. Ciri objek tunggalnya fathah tain. Akar katanya nawama berubah menjadi nama. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di tengah akar kata, jika terdapat huruf waw dan atau ya, maka huruf waw dan ya ini berubah menjadi alif. Ini ada di buku materi halaman 30. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya maf'alun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 474 dan 475. Tidur. Ha merupakan kata ganti, artinya nya. Arti KBM ini tidurnya. Arti surat Az-Zumar ayat 42 ini, bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 10, adalah Allah akan mengambil nyawa-nyawa ketika kematiannya dan yang tidak mati pada waktu tidurnya. Uraian selanjutnya. Penggalan ke-11, fa, huruf bermakna, artinya lalu. Penggalan ke-12, yumsiku, bentuknya KKSAD, cirinya berawalan yu, berakhiran doma. Pelaku huwa, akar kata masaka. Pola af'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 420, dia sedang atau akan menahan. Penggalan ke-13, allati, bentuknya kata penghubung tunggal, artinya yang.
Penggalan 14, qada, bentuknya KKL, ciri berakhiran fathah, ia di akhir kata tidak berharakat. Pelaku huwa, akar katanya qodoya, dibaca qodo. Pola fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 347, dia telah menentukan. Penggalan 15, ala, bentuknya huruf bermakna, artinya atas. Penggalan 16, ha, kata ganti, artinya nya. Penggalan 17, al-mauta, bentuknya KBKK objek tunggal, aslinya mautan, karena diawali alif lam, harakat tanwin hilang satu, jadi al-mauta. Ciri kata benda berawalan alif lam dan ciri objek tunggal fathah tain. Akar kata mauta berubah menjadi mata. Di sini berlaku kaedah 1 huruf sia, poin 2. Di tengah akar kata, apabila terdapat huruf waw dan ya, maka waw dan ya berubah menjadi alif. Ini terdapat di dalam buku materi halaman 30. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda jadi fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 432, kematian. Uraian selanjutnya, penggalan ke-18, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 19, yursilu, bentuknya KKSAD, ciri berawalan ya, ciri berawalan yu, berakhiran domah. Pelaku huwa, akar kata rosila, fola, af'ala. Artinya ada di Munawir halaman 495. Dia sedang atau akan melepaskan. Penggalan 20. Al-ukhra, bentuknya KBSL. Ciri kata bendanya berawalan alif lam, ciri SL-nya sesuai pola. Akar kata akharo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'la. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 36, yang lain. Penggalan 21, ila, bentuknya huruf jar, fungsinya mengkasrahkan huruf akhir kata benda, artinya sampai. Penggalan ke-22, ajalin, bentuknya KBKK objek tunggal, aslinya ajalan, karena didahului oleh huruf jar, berubah menjadi ajalin. Ciri kata benda, didahului huruf jar dan berakhiran tanwin. Ciri objek tunggalnya fathah tain. Akar kata ajala, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Arti ada di Mahmud Yunus halaman 34, waktu mati. Penggalan ke-23, musamman, bentuknya KBPP objek tunggal, ciri kata bendanya berawalan mu dan berakhiran tanwin. Ya pada akhir kata tidak berharakat.
Ciri objek tunggal, fathah tain, akar kata samawa berubah menjadi sama. Di sini berlaku kaedah 1 huruf sia poin 2 analog. Di dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ini terdapat di buku materi halaman 30. Pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya mufa'alun. Artinya ada di Munawir 665 yang ditentukan. Arti surah Az-Zumar ayat 42, bagian kedua, penggalan 11 sampai dengan 23 ini adalah lalu dia akan menahan yang dia telah menentukan kematian atasnya. Dan dia akan melepaskan dalam kurung nyawa yang lain sampai waktu kematian yang ditentukan. Uraian selanjutnya, penggalan ke-24. Inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-25. Fi, huruf bermakna, artinya di dalam. Penggalan 26. Zalika, bentuknya kata tunjuk jauh, artinya demikian itu. Penggalan 27. La, bentuknya huruf bermakna, artinya benar-benar. Penggalan ke-28. Ayatin, bentuknya KBKK objek jamak. Aslinya auyatun berubah menjadi ayatun, dibaca ayatun. Karena jamak berubah menjadi ayatin. Ciri kata benda berakhiran tanwin dan ciri objek jamak sesuai kamus atau pola. Akar kata awaya satu-satunya 3 huruf sia yang terdapat dalam Al-Quran. Sesuai dengan hasil penelitian metode Al-Hasani, ini terdapat di dalam buku materi halaman 33. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya ayatun, pola kata benda tunggalnya fa'latun, pola kata benda jamaknya fa'latin. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 53, tanda-tanda. Uraian selanjutnya, penggalan ke-29. Li, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-30. Kaumin, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya kauman, karena didahului huruf jar, berubah menjadi kaumin. Ciri kata benda didahului huruf jar dan berakhiran tanwin. Ciri objek tunggalnya fathah tain. Akar kata kawama berubah menjadi koma. Di sini berlaku kaedah 1 huruf sia poin 2. Di tengah akar kata, apabila terdapat huruf waw atau ya, maka huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ini artinya ada di Mahmud Yunus halaman 361, kaum. Penggalan terakhir, penggalan ke-31. Yatafakkaruna, bentuknya KKSAD,
ciri berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Pelaku hum, akar kata wakaro, fola, tafa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 322. Mereka sedang atau akan berfikir. Arti surah Az-Zumar ayat 42. Bagian ketiga, penggalan 24 sampai 31 ini adalah sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang mereka berfikir. Arti keseluruhan surah Az-Zumar ayat 42 ini adalah Allah akan mengambil nyawa-nyawa ketika kematiannya dan yang tidak mati pada waktu tidurnya. Lalu dia akan menahan yang dia telah menentukan kematian atasnya. Dan dia akan melepaskan dalam kurung nyawa yang lain sampai waktu kematian yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang mereka berfikir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana siapa Sarman? Ya, lapang rasanya dada ini, Bu ya. Alhamdulillah. Tadi sampai ya. Agak tahan-tahan nyanguk di sini, Bu ya. Panjang. Ya. Muntas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia di KRI Pak Selamat sekarang mengambil ayat aja ya. Ya, alhamdulillah, Bu ya. Dari Ya. mulai subuh, Bu ya. Sampai Kadang-kadang sore. sampai maghrib aja berhentinya, Bu ya. wah, alhamdulillah. Luar biasa ya. Subhanallah. Dari kelas pindah ke kelas yang lain, Bu ya. Oh iya. Masuk ya. Rajin. Alhamdulillah. Mumtaz Pak Sarman ya. Kemudian bisa Ya, terima istiqomah. kasih, Bu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Baik, itu tadi surat Az-Zumar ayat 42 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffa. Nah, jelas ya. Allah sebagai subjek dari kata tawaffa. Allah, nah di sini kita ambil memegang. Allahu yatawaffa anfusa. Allah memegang nyawa. Nah, hina mautiha, ketika dia matinya. Jadi kalau kita mati, ya Allah ambil nyawa kita. Kemudian walati lam tamut, dan yang tidak mati fi manam, pada tidurnya. Jadi pada saat tidur ternyata nyawa kita diambil oleh Allah. Napas nanti bangun pagi dikembalikan. Walati lam tamut fi manamiha. Fayum sika. Fayum siku, dan dia menahan, melepas allati qada alaihal mauta. Dan dia melepas yang fayum siku, dan dia menahan allati qada, yang telah ditetapkan alaiha, akannya mati. Ditahan, tidak dikembalikan pada saat diambil tadi, kalau sampai waktunya dia tidak dikembalikan. Fayum sikul allati qada alaihal mauta. Dia menahan yang dia tetapkan atasnya mati. Wa yursilu, dan dia melepas al-ukhra, yang lain. Ila ajalin musamma, sampai ajal yang ditentukan. Jadi kalau yang tidur belum waktunya meninggal, dikembalikan. Tapi kalau yang sudah waktunya, kita lihat banyak yang tidur nggak bangun lagi ya. Nah, kejadian-kejadian ini inna fi zalika, sesungguhnya fi zalika, pada yang itu la ayatin, sungguh tanda-tanda besaran di kaumi yatafakkarun, bagi kaum yang selalu berpikir, yang mau memikirkan. Jadi kalau kita berpikir, ternyata hidup. Makanya doa pas tidur kadang ada doa itu. Nah, jadi doanya supaya kita dibangun kembali.
Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat Az-Zumar ayat 42 yang saya sampaikan oleh Pak Selamat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang salah, kami membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada moderator, Bu Nina Zulfia, kami kembalikan. Silakan, Bu Nina. Baik. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah demikian tadi uraian Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 42 berikut penjelasannya telah sama-sama kita simak dan semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.